Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel ACC Show. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah pengantar kewirausahaan tentang konsep pemasaran. Baik, kita langsung saja masuk ke slide pertama. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginannya dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Konsep inti pemasaran dimulai dari kebutuhan dan keinginan yang kita sebut dengan permintaan akan suatu produk, di mana produk itu memberikan nilai sehingga menghasilkan juga biaya dan menciptakan kepuasan sehingga dapat di mana nilai produk tersebut dan nilai tersebut dilakukan pertukaran transaksi atau hubungan di dalam pasar. Nah, disitulah perannya seorang atau fungsi pemasaran atau seorang pemasar untuk menciptakan cycle ini ya, atau perputaran rotasi ini dari permintaan sampai ke produk, sampai ke pasar, dan terjadilah pemasaran. Sebelum masuk ke pemasaran, kita identifikasi dulu cara-cara manusia mendapatkan produk. Di antaranya adalah menghasilkan sendiri, memaksa, meminta-minta, dan yang terakhir melakukan pertukaran. Kita tekankan pada poin yang keempat, yaitu pertukaran. Pertukaran merupakan cara untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Menata hubungan dengan pelanggan yang menguntungkan. Permintaan yang diterima perusahaan datang dari dua kelompok, yaitu A. pelanggan baru, dan B. pelanggan yang membeli lagi. Bagaimana cara menata hubungan dengan pelanggan supaya bisa menguntungkan buat perusahaan? Seorang pemasar bila ingin mendapatkan pelanggan baru, maka dia harus melakukan kegiatan menarik. Kemudian bila ingin pelanggan yang datang membeli lagi, dia harus melakukan kegiatan mempertahankan customer. Saat ini, fokus pemasaran telah bergeser ke arah mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan membina hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Dengan banyaknya kompetitor dan tantangan di era digital, kecenderungan pelanggan untuk pindah ke kompetitor itu sangat besar, sehingga hal ini sangat rentan sekali. Maka fokus pemasaran lebih kepada untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, untuk terhubung dan datang untuk membeli lagi dengan produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Filosofi manajemen pemasaran ada 5. Yang pertama adalah konsep produksi, yang kedua adalah konsep produk itu sendiri, ketiga adalah konsep penjualan atau sales, dan keempat konsep pemasaran, dan terakhir konsep pemasaran berwawasan sosial. Pada tabel ini kita sajikan perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Pada konsep penjualan, titik awalnya adalah pabrik. Pada konsep pemasaran, titik awalnya adalah pasarnya. Fokus konsep penjualan pada produknya, sementara konsep pemasaran pada apa yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Pada konsep penjualan, cara penjualan dan promosi, sementara pada konsep pemasaran adalah pemasaran yang terpadu. Ada satu sistem dari ujung sampai ke gimana caranya sampai ke customer. Pada konsep penjualan, tujuannya adalah laba melalui volume penjualan. Maka dari itu yang dikejar adalah semakin besar volume penjualannya. Sementara konsep pemasaran, laba melalui kepuasan pelanggan. Retensi pelanggan lebih diutamakan dari konsep pemasaran.
adanya pelanggan yang kembali membeli lagi dan berulang-ulang itu dirasakan sebagai pemasaran yang berhasil. Kita masuk ke pembahasan tentang segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Targeting adalah menargetkan pasar. Setelah kita mengelompokkan segmen pasar yang akan kita masuki, kita targetkan hanya dari 1 atau 2 segmen yang akan kita fokuskan. Jadi ada proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau beberapa untuk dimasuki. Yang terakhir adalah memposisikan pasar, mengatur agar suatu produk menduduki tempat yang jelas, berbeda, dan dikehendaki relatif terhadap produk pesaing di pikiran konsumen sasaran. Pada positioning, kita sudah membandingkan diri kita, atau usaha kita, atau merek kita, atau produk kita, atau jasa kita dengan yang dimiliki oleh pesaing. Di manakah posisi kita? Apakah kita sebagai leader, sebagai pemimpin pasar, atau kita selevel, atau di bawahnya, atau apa? Apa kita masuk ke niche market, atau apa? Segmentasi pasar tersendiri bisa dibagi menjadi segmentasi geografi, segmentasi demografi, segmentasi psikografi, dan segmentasi tingkah laku. Pengembangan strategi pertumbuhan untuk menambah produk atau bisnis baru. Yang pertama adalah penetrasi pasar. Yang kedua adalah pengembangan pasar. Yang ketiga adalah pengembangan produk. Dan yang keempat adalah diversifikasi. Bila Anda punya produk atau bisnis baru, setelah Anda menentukan STP atau Segmenting Targeting Positioning, kita singkat aja menjadi STP, kemudian kalian melakukan penetrasi pasar. Seiring berjalannya waktu, pasar yang dimasuki mungkin bukan hanya satu pasar, tapi kemungkinan jadi beberapa pasar sehingga produk dan usaha Anda atau jasa Anda jadi mendapatkan pasar yang lebih banyak, kita sebut pengembangan pasar. Seiring berjalannya waktu juga, bisa jadi kita tidak mengembangkan pasar, tapi kita mengembangkan produk atau jasanya. Kita tambahkan produk-produk yang sifatnya komplementer ataupun substitusi. Kemudian terakhir adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah fokus kepada satu atau beberapa jenis segmen market sehingga produknya juga menyesuaikan kebutuhan untuk segmen market tersebut. Kita masuk pembahasan tentang konsep bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4P, produk, price, place, dan promotion. Produk, harga, distribusi, dan promosi. Akan tetapi dari sudut pelanggan itu berubah menjadi 4C. 1. Customer need and wants. Kedua, cost to the customer. Ketiga, convenience. Dan keempat, communication. Daftar pustaka dari tulisan ini adalah dari buku Manajemen Pemasaran Kotter and Land 2007 dan juga Manajemen Pemasaran Herianto 2011. Terima kasih.